Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, orang bisa menjadi keras hati salah satu karena uang. Itu sebabnya mengapa hari ini dengar baik firman Tuhan ini, sehingga kita tidak menjadi keras hati kemudian kita kena hukuman. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua tidak mau terikat dengan roh mamon, supaya kami jangan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kami ke depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, dari Kejadian pasal 19, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-16. Kejadian 19 ayat 16, demikian kata firman Tuhan, ketika ia berlama-lama, kedua orang itu, ini malaikat, kedua orang itu menarik tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Kedua orang itu lalu menuntunnya keluar dan melepaskannya di luar kota. Amin. Itulah saudara sekalian, dua malaikat itu mau menyelamatkan mereka. Kenapa dua orang? Karena yang mau mereka selamatkan itu ada 4 orang. Itulah Lot, istri Lot, dan 2 anak gadis Lot. Saudara sekalian, ini sebenarnya berita yang sangat menyedihkan. Masa untuk diselamatkan sampai harus diseret tangannya? Oh, saudara pemirsa sekalian, jemaat yang menyaksikan program ini, jangan sampai kita perlu diseret oleh Tuhan supaya kita keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Itu ayatnya dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Itu dia yang paling berbahaya untuk hidup kita. Tetapi kalau kita jujur sekalian, sebenarnya yang bermasalah di sini ialah istri Lot. Kenapa? Dalam pasal 14, Kejadian pasal 14 disebutkan di sana bahwa mereka diselamatkan oleh, mereka sudah ditawan oleh musuh. Diselamatkan oleh Abraham. Abraham itu mertua dari istri Lot. Saudara pemirsa, apa mereka bilang begini? Om, minta ampun om, kami sudah salah besar tinggal di Sodom. Izinkanlah kami sekarang kembali bersama-sama dengan om di sini. Atau paling tidak kami dekat dengan om. Karena ternyata mereka sampai ditawan. Untung mereka tidak dibunuh oleh musuh. Jadi saudara-saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolong ingat ini baik-baik. Mana dia mau kembali kepada pamannya atau omnya? Dia tetap saja kembali lagi ke Sodom. Dan kemudian terjadilah peristiwa ini. Karena orang Sodom sangat jahat. Mari kita lihat firman Tuhan ini dengan jelas. Saya kalau menyampaikan firman Tuhan ingin supaya saudara sekalian melihat dengan benar. Apa kata firman Tuhan? Ayat pasal 13 ayat 10, kata firman Tuhan demikian. Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lembah itu sampai ke Soar, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan dan ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Dia berpisah dengan Abraham. Abraham menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Ayat 13, dengar baik. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Sangat, bukan cuma sekedar jahat, sangat jahat. Nah,
Sudah perhatikan ini baik-baik tadi ayat yang kita baca tadi? Kok sampai hati malah harus diseret oleh malaikat? Nah, itu sebabnya tadi alasan saya mengatakan bahwa kenapa 2 malaikat datang. Karena 1 malaikat pegang tangan anaknya lagi seret mereka 2, dan kemudian 1 lagi pegang tangan Lot, pegang tangan istrinya. Nah, sudah lihat berikutnya lagi. Ini yang saya harus sampaikan kepada kita semua. Apa katanya? Kata firman Tuhan, Lot lalu keluar dan berbicara dengan kedua menantunya. Katanya, ia akan menikah dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi kedua calon menantunya memandang dia seperti orang yang sedang bergurau. Kemudian apa katanya? Firman Tuhan katakan supaya mereka jangan menoleh ke belakang. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, salah seorang berkata, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan. Selamatkanlah dirimu ke pegunungan supaya engkau tidak dilenyapkan. Kata firman Tuhan kemudian apa? Ya, saya pikir hitung-hitungnya mungkin 2 jam atau 3 jam kemudian. Apa yang terjadi? Ayat 26. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi, yang bermasalah memang istri Lot. Dan nanti kan sudah baca, saya sampaikan pada kesempatan lain. Itu masakan itu kedua anak Lot itu harusnya pergi bawa air minum, tapi yang dibawanya apa? Arak putih. Saudara sekalian, dengar baik apa yang saya katakan. Artinya istri Lot tidak sempat mendidik anaknya, sibuk bisnis kesana kemari. Tolonglah saudara sekalian, bapak ibu yang punya anak-anak, perhatikan anakmu dengan baik. Didik mereka etika dan moral, pola dan gaya hidup, dan tutur kata dan tingkah laku yang berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan anakmu hidup suka-suka, hidup sembarangan seperti anak-anak Lot, karena istrinya sibuk dengan bisnis berliannya. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua, belajarlah. Jangan dipaksa Tuhan baru kita mau keluar dari kegelapan. Jangan mau diseret-seret oleh Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar. Mari sekarang sadar, kembali ke jalan yang benar. Hiduplah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya engkau sampai ke garis akhir selamat hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang tegas kepada kami hari ini, supaya kami betul-betul meninggalkan kehidupan duniawi dan tidak pernah terikat kepada roh mamon, supaya akhirnya kami selamat sampai ke surga yang kekal. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.